Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati, diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pastinya mendapatkan pahala yang besar dan guna yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Dan berjamaah, yang mana umumnya sholat berjamaah keuntungannya lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Dan khusus untuk sholat subuh, insya Allah itu seperti sholat semalam penuh. Jadi luar biasa jamaah sholat subuhnya. Cuma jangan gara-gara gitu sholat subuh doang. Ini maksudnya kalau saja sholat yang lain kita usahakan untuk berjamaah, subuh itu mestinya lebih-lebih gitu ya. Bahkan sebelumnya kita bisa sholat qobliyah subuh atau sholat fajar, di mana itu keuntungannya insya Allah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Orang yang usaha dari muda sampai tua walaupun mati-matian ya, sampai nggak peduli malam, hujan, panas, belum tentu, bahkan nggak mungkin bisa memiliki dunia beserta isinya. Tapi dengan sholat sunnah fajar, insya Allah tuh kita nanti khususnya di akhirat bakal kaya. Dan memang orang beriman mah pola pikirnya itu harus jauh ke depan ya. Itu semua bisa kita dapatkan, ya maksudnya semua itu sholat subuh awal waktu berjamaah, bahkan sholat sunnah fajar, ya tentunya dengan mengakhirkan sahur ya. Nah, bagaimana kalau orang itu bangunnya jam 1 atau jam 2, bahkan jam 3 ya. Kalau dia tidur lagi takut kelewat. Nah, inilah yang insya Allah akan saya sampaikan sebuah hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang terjemahan aja lah, karena kalau Arabnya panjang ya. Kalau aslinya memang Arab, tapi ini yang penting maksudnya ya, terjemahannya. Apabila seseorang dari kamu sekalian bangun dari tidurnya pada bulan Ramadan, maksudnya bangun di sini melek doang, baru melek nih, ya. Lalu bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain. Biasanya kan kita kalau bangun, kalau melek itu ya nggak langsung bangun tuh, gerak kiri kanan ya. Nah, maka itu kalau kita tahu dan mendengar malaikat itu berkata nih, bagaimana? Kata malaikat itu, bangkitlah, maksudnya bangunlah.
Ya, kalau kalian bangun, insyaallah Allah memberkati dan mengasihi. Tapi kalau enggak bangkit, enggak bangun, ya enggak dapat doa dari malaikat. Dah ceritanya dia bangkit bangun. Apabila ia bangkit dengan niat melakukan sholat, maka tempat tidurnya itu ngedoain. Jadi kalau dia bangun tapi niatnya bukan sekedar sahur, apalagi sekedar kencing mah gitu ya, tapi niat sholat, walaupun 2 rakaat, bahkan walaupun sholat yang lain, kalau memang sudah tidur itu disebut tahajud. Jadi sholat tahajud itu udah tidur. Kalau belum tidur mah walaupun jam 2, jam 3 itu belum dikatakan tahajud, hanya qiyamul lail gitu. Jadi bedanya qiyamul lail mah nggak tidur lagi gak jadi, tapi kalau tahajud mah kudu tidur dulu gitu. Nah itu walaupun 2 rakaat bahkan 1 rakaat dan bukan diniatin tahajud jadi aja, tapi baiknya secara khusus tahajud ya. Nah itu ternyata tempat tidurnya ngedoain tuh kalau kedengaran tuh, kalau tahu mah. Bagaimana kata tempat tidurnya? Ya Allah, berilah dia kasur-kasur yang tinggi. Tuh, jadi tempat tidur ngedoain tuh supaya diberikan kasur atau tempat tidur yang tinggi. Lah katanya guys, saya selama ini udah gitu aja gitu, tapi biasa aja nih tempat tidur. Nah ini mah nanti di sorga ya, gitu tuh. Nah kemudian apabila dia memakai pakaian, jadi pakaian tidur sama pakaian sholat beda. Kalau pakaian sholat dipakai tidur, takutnya ntar ada bekas darah nyamuk apa gitu ya, makanya pisahin tuh. Jadi ini artinya dia ganti pakaian nih, atau memang tadinya dia nggak pakai pakaian, sekarang pakai, pokoknya bedain dah. Nah itu tanpa kita ketahui dan kita sadari, pakaian juga mendoakan tuh. Bagaimana kata pakaian itu? Ya Allah, berilah dia pakaian-pakaian di sorga yang bagus dan penuh hiasan pastinya ya. Nah itu. Kemudian setelah dia ganti pakaian, dia pakai sendal nih. Nah ini mungkin zaman dulu makan rumah belum tehel ya, belum ubin. Di zaman khususnya zaman Rasulullah belum ada tehel ubin itu. Jangankan rumah, masjid juga masih pasir aja gitu ya. Nah sekarang mah walaupun udah ada tehel, udah ada ubin, ya tetap baiknya kita pakai sandal dalam tuh. Apalagi yang punya anak kecil, takutnya kencingnya sembarangan, ngumpul apa, kemudian nyuciinnya nggak betul. Itu kan walaupun udah kering, kalau kitanya basah kan itu nantinya nular. Makanya pakai sandal dalam tuh ya. Nah itu kedua sendalnya ngedoain nih. Bagaimana? Ini juga tanpa kita ketahui dan sadar nih. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakinya di atas titian atau jembatan Raka. Ya, jadi nanti karena didoain, insyaallah nanti ketika kita melintasi jembatan Shiratal Mustaqim istilahnya ya, yang mana kan itu jaraknya 3000 tahun, 1000 tahun naik, 1000 tahun datar, 1000 tahunnya musruk. Dan yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim istilahnya itu kecilnya lebih daripada rambut. Itu bagaimana? Atau anggap aja nggak ada, gelap lagi, di bawahnya neraka udah nungguin. Itu bukan karena amal mah sulit. Makanya
Ada yang hanya baru melangkah udah langsung jatuh. Ada yang sampai bisa ngerandang jatuh juga. Ada yang bisa selamat. Ada yang seperti orang jalan terus sampai nyebrang. Ada yang seperti orang lari kecil. Ada yang seperti orang lari kencang. Ada yang seperti kuda lari. Ada yang seperti angin kencang. Bahkan ada yang seperti kilat, cepret langsung. Itu tuh ya, tergantung amal tadi. Nah kemudian apabila dia mengambil tempat, ya mungkin ini zaman dulu makan wudu itu pakai gayung ya. Zaman sekarang kan mungkin kerannya nih, kita pegang kerannya. Nah itu kerannya juga ngedoain. Bagaimana kata keran itu? Ya Allah berilah dia piala-piala di surga nanti. Kalau di dunia kan kita kalau dapat piala kan kudu ada kemenangan dari perlombaan apa gitu ya. Nah di sana nanti ini kalau kita begini, insya Allah udah langsung dapat. Nah kemudian apabila dia wudu tuh, wudu ya, ini mau di keran kayak mau di kulah kayak, asal lebih dari 2 kulah aja tuh kolamnya. Itu airnya ngedoain. Bagaimana kata air itu? Ya Allah, sucikanlah dia dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Tuh air ngedoain tuh ya. Supaya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan dimaafkan dan disucikan tuh. Terakhir, dan apabila dia mulai sholat nih ya, berdiri untuk sholat nih. Tadilah sholatnya mah walaupun yang lain nggak diniatin tahajud, jadi aja. Tapi baiknya tahajud ya. Itu rumahnya juga nggak doain tuh rumah. Bagaimana kata rumah itu, ya Allah, luaskan dan terangilah kuburannya, serta tambahlah rahmat Engkau kepadanya. Jadi didoain tuh. Kalau nanti kuburnya itu terang, luas kan, udah kita ketahui yang namanya kubur itu tahu sendiri kan ya. Sempitnya bagaimana, gelapnya, udah gitu tumben yang tadinya rame-rame sekarang sendiri aja. Tuh. Tapi kalau kita sholat tahajud di malam di bulan Ramadan nih, insya Allah itu didoain oleh rumah supaya kuburan kita luas, terang, bahkan karena mendapatkan rahmat Allah itu enak lah di kubur itu ya. Nah pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita tuh dengan penuh rahmat. Dalam keterangan, kalau Allah sudah memandang kita dengan penuh rahmat, itu nggak bakal disiksa selamanya. Nah sambil berfirman ya Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana? Hai hambaku, darimu doa, sedangkan dari kami, Allah maksudnya ya, adalah perkenan, ijabah atau dikabulnya doa. Tuh ya. Kemudian darimu permintaan, sedang dari kami pemberian. Juga darimu permohonan ampun, sedangkan dari kami ampunan. Nah ini memang diantara keuntungan sholat tahajud itu ya, di samping dosa-dosa kita diampuni, kemudian hajat-hajat kita terpenuhi, juga insya Allah hidup kita ini akan cerah, ya terutama sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Isra ya, yaitu asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda itu. Jadi Allah akan angkat derajatnya ya, insya Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Itulah secara khusus
keutamaan sholat tahajud di bulan Ramadan. Jadi selain umumnya keuntungan tahajud, nah spesialis di bulan Ramadan itu tadi tambahannya. Hadirin rahimakumullah, mengingatkan hari ini kita memasuki ibadah puasa hari yang ke-8 di mana keuntungannya insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala seperti pahalanya 60.000 ahli ibadah. Yang namanya ahli ibadah itu ibadahnya udah benar-benar diterima ya, karena berdasarkan ilmu dan ikhlas pastinya. Ini sulit. Tapi dengan puasa hari ini insyaallah ya, dan juga diberikan 60.000 pahala orang yang zuhud. Nah ini lebih sulit lagi. Orang yang zuhud itu udah gak cinta dunia, udah paling nikmat hidupnya orang zuhud itu ya. Nah kita kan tahu sendiri, jangankan yang miskin, yang udah kaya juga justru makin hawak gitu ya. Ya akhirnya dia dibudakin sama dunia, naudzubillah min dzalik ya. Nah, dengan puasa hari ini insyaallah kita bisa meraih pahala orang yang zuhud bahkan sampai 60.000. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan benar berdasarkan ilmu serta ikhlas. Kemudian insyaallah nanti malam kita memasuki malam yang ke-9, di mana keuntungan sholat tarawih di malam ke-9 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, ataupun mencatat untuknya yang sholat tarawih malam ke-9 itu seakan-akan dia ibadah seperti ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya Nabi kita ibadahnya luar biasa ya, walaupun sudah ada jaminan diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang, bahkan surga, tapi ibadahnya itu dalam riwayat sampai bengkak-bengkak kakinya. Nah kalau kita mau bengkak bukannya ibadah ya. Nah, ini sulit. Tapi insyaallah dengan sholat tarawih di malam ke-9 itu kita bisa dapatkan. Ya, tapi jangan gara-gara sholat tarawih malam ke-9 yang mana keuntungan seperti ibadahnya Nabi, kesononya nggak mau ibadah lagi, justru kudunya harus betul-betul diusahakan ya. Mudah-mudahan kita bisa sama ini juga pastinya dengan benar berdasarkan ilmu dan ikhlas. Nah terakhir, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengaminkan doa hari ke-8 bulan Ramadan ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa raddu ta'ala an ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Ghafir lana wa liwalidina wa limasyikhina wa li ikhwanina wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al-ahya'i minhum lambat. Allahumma rizqna fi rahmatal aitam wa itamat ta'am wa ifsya'as salam wa suhbatal kiram bitolika ya mulja'a ya malja'al amilin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa kasih sayang terhadap anak-anak yatim, suka memberi orang-orang miskin dan fakir, dan menebarkan kedamaian serta bergaul dengan orang-orang yang mulia, tentunya dengan kemurahan wa tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap.
Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli salim ala jami'il anbiya'i mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.